langsung dari lantai 3 ruangan sidang Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Kita kembali lagi di program Dialog Publik Membangun Generasi Cerdas untuk edisi hari Selasa 11 Juni 2024 dengan tema Peran Generasi Muda Cerdas di Pilkada 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Kardopa, selamat pagi Bapak Ibu yang hadir di kampus Universitas Negeri Medan, dan selamat pagi juga buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi Universitas Negeri Medan. Perkenalkan, nama saya Purnamasari, saya yang akan menjadi host di program kita pada pagi hari ini. Baik pendengar Kardopa dan seluruh audiens yang hadir pada pagi hari ini, sekedar menginformasikan bahwasanya program Membangun Generasi Cerdas sudah berjalan sejak tahun 2022 hingga saat ini, dan di tahun 2024 ini yang keempat kalinya kita mengadakan Membangun Generasi Cerdas. Nah, yang pertama itu kita sudah di Visipol USU, yang kedua di FIS UINSU Tuntungan, yang ketiga kita mengadakan di STKIP Budidaya Kota Binjai, dan yang keempat kita kembali lagi di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Tepuk tangan dong. Baik pendengar Kardopa dan seluruh audiens pada hadir pada pagi hari ini, program ini bisa didengarkan juga lewat streaming kita di www.kardopafm.co.id dan bisa juga disaksikan di live FB kita di Kardopa 994 FM. Program ini juga terselenggara hasil dari kerjasama kita dari Humas DPRD Sumatera Utara, Radio Kardopa 99,4 FM, dan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Baik, langsung saja kita mulai acaranya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk para hadirin, dipersilakan berdiri sejenak. Baik, acara selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Pelaksana Harian Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, Bapak Dr. Tapil Rambe, MSI. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, para pendengar setia dari Kardopa 99,4 FM yang kami banggakan, yang sama kita hormati dan yang kita muliakan ada Ibu Meril Roli Saragi, SHMH, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Ketua Bapemperda. Saya kira satu kehormatan kita kehadiran anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang saya kira tidak asing bagi kita, sekaligus menjadi sosok inspirasi bagi kita untuk menerapkan teori-teori politik dalam tekstual menjadi praktek politik di lapangan. Karena Bu Rowli ini seorang perempuan, gender,
feminisme, tetapi mampu berkarir dalam bidang politik di jalur politik, dan saya kira beliau akan menjadi inspirasi hidup dan layak menjadi panutan kita dalam rangka menjalankan politik, terutama bagi kalangan perempuan. Yang saya hormati Bapak Arif Wahyudi SHMH, Wakil Dekan 3 Fakultas Sosial, Pak Fiter, dan seluruh tim Kardopa yang merancang kegiatan ini dengan sebuah tema yang sangat menarik, membangun generasi cerdas, peran generasi muda cerdas di Pilkada 2024. Bapak dan Ibu serta para pendengar setia Kardopa 99,4 FM yang kami hormati, tentu hari-hari ini kita akan dihadapkan pada sebuah momentum tentang pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Kita belum lagi move on dari politik pilpres dan pemilu 2024 yang lalu, Februari yang lalu. Di November kita dihadapkan pada momentum-momentum yang sangat penting juga. Karena pilkada ini akan menentukan kesejahteraan, kehidupan, dan masa depan masyarakat kabupaten kota di Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Utara. Cerdas dalam memilih adalah suatu rational choice yang dihadapkan pada masyarakat. Oleh karena itu sebenarnya untuk mencerdaskan pemilih, partai politik harus melakukan juga edukasi politik kepada masyarakat. Sehingga pola dan cara berdemokrasi kita tidak akan sama copy paste dari tahun ke tahun, dari momentum ke momentum, tetapi kita harus beranjak pada rasionalitas dan substansi dari demokrasi. Sehingga kita melahirkan bupati-bupati, melahirkan wali kota, melahirkan gubernur yang juga cerdas seiring dengan cerdasnya masyarakat pemilih. Kalau kecerdasan ini bersatu, antara kecerdasan para calon bupati, wali kota, dan gubernur, bersatu cerdasnya dengan rakyat sebagai pemilih, saya kira kita menjadi pewaris sah atas kesejahteraan yang dibangun di setiap kabupaten kota dan provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, saya kira kegiatan ini akan menjadi sebuah pelajaran yang berharga kepada kita. Terima kasih pada Humas DPRD Sumatera Utara, terima kasih kepada Pak Peter dan tim dari Kardopa 99,4 FM yang saya kira terus berkontribusi mengawal demokrasi di Indonesia, terutama di Provinsi Sumatera Utara. Kita sambut kegiatan dan momentum politik Pilkada serentak di 2024 pada tanggal 27 November 2024. Salah satu yang harus kita awali memastikan bahwa kita bahagian yang terlibat secara cerdas untuk memilih calon bupati, wali kota, dan gubernur Provinsi Sumatera Utara. Kita harus beranjak dan pindah dari paradigma dan demokrasi yang lama dengan cara-cara yang tidak baik menjadi cara-cara yang baik dan cerdas di dalam berdemokrasi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, para pendengar setia Kardopa 99,4 FM, saya kira ini perlu kita cermati bersama. Kenapa? Karena indeks demokrasi kita menunjukkan partisipasi pemilih pada pemilu yang lalu, Sumatera Utara itu dan kabupaten kota di angka 73%. Kita kalah dengan Jawa Timur, kita kalah dengan Jawa Barat, tetapi kalau dari angka statistik kita 73%, tapi pada angka non statistiknya secara kualitatif, jangan-jangan masyarakat kita ada sesuatu yang disimpan, kenapa tidak bergairah untuk ikut langsung dalam pemilu. Tetapi dalam pilkada yang akan datang saya kira kita mulai menggelorakan, kita semua ikut menyuarakan dan memberikan hak suara kita yang sebaik-baiknya, karena 5 tahun ke depan akan ditentukan dari proses politik di pilkada serentak nantinya. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak, terutama Bu Meril Roli Saragih. Selamat juga kami ucapkan terpilih kembali menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2024-2029. Saya kira ini lahir bukan tiba-tiba, tapi lahir dari sebuah perjuangan yang berat. Saya meyakini bahwa Bu Meril adalah manusia yang dipilih Tuhan di tengah-tengah kontestasi politik yang sangat keras, benturan di lapangan, tapi Bu Meril hadir karena kuasa Tuhan, pikiran, tangan, hati, dan perasaan Bu Meril dijamah oleh Tuhan dan dimengerti oleh para pemilih. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada kita semua. Mudah-mudahan mengawal pemilu, mengawal pilkada serentak dengan cara-cara cerdas akan menghasilkan
pemimpin-pemimpin yang bernalar cadas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Tampil Rambe MSI selaku Pelaksana Harian Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Sebelum itu Pak, kita mau foto bareng dulu sama-sama sama moderatornya juga sama dosennya juga karena mungkin ada waktu yang harus dikejar Pak. Baik pendengar Kardopa dan seluruh audiens pada hari ini. Baik acara selanjutnya yaitu dialog publik, yaitu penyampaian materi oleh kedua narasumber kita, Mbak Meril Lauli Saragi, SHMH, anggota DPRD Sumatera Utara, sekaligus Ketua Bapemperda, dan Bapak Arif Wahyudi, SHMH, Wakil Dekan 3 FIS Unimed, yang akan dipandu juga oleh Bapak moderator kita, Bapak Jamaluddin, SPD MPD, selaku Kepala Lab PPKN FIS Unimed. Sebelum itu, Bapak, Ibu, izin saya mau bertanya sama teman-teman mahasiswa dulu. Teman-teman mahasiswa sudah pada tahu nggak ya, tanggal berapa kita pemilihan pasangan gubernur dan wali kota? Berapa? Tanggal berapa? Sudah pada tahu? Kok bingung? Ini belum tahu atau gimana ini? Tanggal berapa? Ya, tanggal 27 November 2024. Mungkin sebentar lagi kita akan ngadain pemilihan pasangan gubernur Sumatera Utara dan wali kota Medan. Dan sudah pada cari tahu nggak ya, siapa sih pemimpin-pemimpin yang akan datang kita? Dan sudah, semangat sekali. Oke, nggak usah berlama-lama gitu kan. Kita langsung saja saya serahkan kepada Bapak moderator, Bapak Jamaluddin SPD MPD selaku Kepala Lab PPKN FIS Unimed. Silakan Pak, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Purnama telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjembatani sebagai moderator pada kegiatan diskusi hari ini. Terima kasih Kardopa, Pak Peter, terima kasih. Mohon izin, saya langsung saja ini menyapa teman-teman semuanya, baik yang mendengarkan Kardopa maupun yang ada di gedung lantai 3 FIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semuanya. Alhamdulillah puji Tuhan hari ini kita sama-sama hadir pada kegiatan membangun generasi cerdas dengan topik peran generasi muda cerdas di Pilkada 2024 untuk persiapan menyambut Pilkada 27 November 2024. Kegiatan ini diselenggarakan hasil dari kerjasama Humas DPRD Sumut, Radio Kardopa 99,4 FM, kemudian Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, yang dia siarkan langsung di Radio Kardopa 99,4 FM, dan live streaming www.kardopafm.co.id, Facebook Kardopa 994 FM, dan diproduksi Kardopa Digital. Mudah-mudahan acara ini bisa terselenggara dengan baik. Dan sudah hadir bersama kita ada kakak, kayaknya kita panggil kakak saja lah ya, karena masih muda, paketnya lengkap, cerdas, kemudian akan mencerdaskan generasi yang hadir di sini, kemudian generasi yang mendengarkan Radio Kardopa 99,4 FM. Ada ibu, ada kakak kita namanya Kak Meril Lauli Saragi SHMH. Beliau anggota DPRD Sumut, Ketua Bapemperda. Bapemperda itu Badan Pembentukan Peraturan Daerah Sumatera Utara. Jadi beliau itu lahir di, saya spill sedikit ya, biar teman-teman nanti nggak asing gitu dengan beliau ini. Ya, jadi beliau ini lahir di Medan, ini putra Medan, putri Medan, generasi terbaik hari ini, lahir 18 Mei.
1990. Pendidikannya beliau menyelesaikan sarjana hukum di Universitas Trisakti, selesai pada tahun 2011. Kemudian meraih gelar Magister Hukum di Universitas Pelita Harapan tahun 2015. Karir beliau ini agak seram sedikit. Agak seram ini memang enggak. Jadi beliau ini wakil sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara. Kemudian anggota DPRD Sumatera Utara terpilih periode 2019-2024, terpilih kembali. Seram kan? Seram artinya paten. Mantap. Menjadi anggota DPRD Sumu terpilih periode 2024-2029. Kemudian ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2002-2024. Perempuan pertama termuda dalam sejarah DPRD Sumatera Utara. Beri tepuk tangan dulu yang meriah untuk Mbak Meryl. Kemudian yang kedua narasumber kita, ini nggak kalah kerennya juga. Ada Bapak Arif Wahyudi. Kalau di sini sudah nggak asing lagi. Beliau SHMH ya, gelarnya udah sarjana hukum, magister hukum sama ini. Ini dua pertemuan yang akan menimbulkan tali kasih dan tali cinta terkait bagaimana generasi ke depan itu menyongsong pilkada menjadi lebih cerdas. Jadi ini pertemuan yang hebat ini. Beliau sudah sama-sama kita kenali, sekarang menjabat sebagai Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan. Kemudian pernah dinominasi mendapatkan ketua program studi terbaik di di Universitas Negeri Medan tahun 2022. Beri tepuk tangan. Pernah menjabat menjadi sekretaris jurusan, masih muda, termuda pada saat itu ya Pak ya, termuda Pak ya. Nah ini bicara muda-muda ini memang. Nah hari ini kita bicara muda-muda. Jadi tadi sudah disampaikan oleh PLH FIS Unimed, Pak Dr. Tapil, terkait tentang bagaimana kehadiran kita hari ini untuk merenungkan persiapan pilkada 27 November nantinya. Apakah pemilih yang dipilihkan ini nanti menjadi orang yang meneruskan saja tanpa harus dipertimbangkan? Jadi ini saya pakai gaya berpikirnya anak-anak muda ini Mbak Meryl ini. Jadi ada dialektika antara pikiran dan perasaan supaya nanti menghadirkan sebuah tindakan yang cerdas, katanya begitu. Ya, jadi dialektika itu kalau kita pakai teori-teori itu memang pertentangan dua arah yang akhirnya menciptakan satu pertemuan yang betul-betul humanis dan harmonis. Mudah-mudahan ini nanti akan menjadi suatu pertemuan yang menuju kepada titik di mana generasi muda hari ini yang katanya pewaris, yang katanya akan diteruskan menjadi pemimpin di masa depan, layak dan memang siap untuk bisa menentukan pilihannya. Walaupun pilihan kita hari ini memang pilihan yang dipilihkan, tapi bukan berarti pilihan Anda itu sekonyong-konyong hanya bicara coblos dan hadir. Tapi memang betul-betul pikiran dan perasaan melahirkan sebuah tindakan. Untuk itu kita beri kesempatan kepada narasumber kita yang pertama, ada Mbak Meryl, untuk menyampaikan apa sih yang menjadi tantangan, kira-kira gitu, tantangan anak-anak muda hari ini. Karena hari ini mungkin kita bicara tentang teori-teori, tapi prakteknya mana? Kalau tadi disampaikan indeks tentang pilihan pemilih pemula atau pemilih muda itu hari ini mengalami sebuah sebuah kebekuan dalam berpikir, maka hari ini coba untuk diterangkan oleh Mbak Meryl. Kepada Mbak Meryl, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Selamat pagi kepada seluruh pendengar Kardopa dan juga seluruh para mahasiswa yang sudah berhadir di lantai 3 Fakultas Ilmu Sosial Unimed pada pagi hari ini. Yang saya hormati juga Pak Peter, terima kasih sudah mengundang dalam acara talk show pada pagi hari ini. Kepada Pak Arif sebagai salah satu narasumber dan juga Wakil Dekan 3 FIS Unimed, moderator kita Bang Jamal, dan seluruh adik-adik mahasiswa yang berhadir pada pagi hari ini. Ya mungkin terima kasih sudah diundang hadir pada pagi hari ini dalam acara talk show mengenai peran generasi muda cerdas di Pilkada 2024. Karena kita sebentar lagi juga akan menyongsong Pilkada di 27
November 2024. Jadi mungkin buat adik-adik yang nggak tahu ya, mungkin sedikit saya kasih gambaran pilkada serentak ini di 2024 ini pemilu serentak. Tadi mungkin Pak Tapil sudah sampaikan belum lagi baru selesai ya kemarin ada di MK proses ada gugatan-gugatan pemilu di Februari 2024. Saya masih keinget capek-capeknya kemarin nggak tidur ngitungin suara, menjaga suara sampai akhirnya di Mei diumumkan secara resmi di KPU penetapan calon legislatif terpilih. Sudah lagi kita dalam rangkaian. Kemarin baru saja saya di DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara karena saya wakil sekretaris juga. Itu kita penjaringan pertama untuk calon kepala daerah. Itu rasanya tahun ini sepanjang tahun ini kita pemilu terus gitu ya. Jadi pemilu serentak ini kemarin di Februari itu pemilu legislatif, kemudian kita lanjutkan pemilihan kepala daerah yaitu eksekutif itu di tingkatan gubernur, wali kota dan juga di bupati di 2024. Saya senang topiknya ini mengenai peran generasi muda cerdas di Pilkada 2024 ya. Saya nggak ngerti kenapa generasi muda cerdas saja, apakah yang nggak cerdas juga nggak dilibatkan atau gimana nih Pak Peter ini? Tapi kita bahas sesuai topiknya aja ya. Ini mungkin saya karena anak muda lebih santai ngobrolnya, nggak terlalu serius dan juga lebih relevan mengenai bagaimana prakteknya di lapangan supaya adik-adik lebih paham. Karena saya juga anak muda yang berkontestasi secara real di lapangan. Ya, saya senang kalimat cerdas ini sebenarnya Pak Peter. Kenapa? Cerdas ini berarti kita tidak hanya tadi yang seperti yang disampaikan oleh Bang Jamal itu tidak hanya ada dialektika mengenai perasaan tapi juga tentang pemikiran. Saya percaya adik-adik yang mau hadir di hari Selasa ini pagi-pagi dengan topik pilkada ini berarti punya ketertarikan atau sedikitnya punya hati untuk memajukan Sumatera Utara dan tertarik melalui pilkada ini ya. Nah, jadi kita bahas tentang kecerdasan ini berarti adik-adik ini nanti ya saya harapkan kalau yang tidak di daerah akan pulang ke kampungnya untuk juga mencoblos nanti pada tanggal 27 November. Jadi ketika memilih nanti siapapun yang dicalonkan ya tentu oleh gabungan partai politik ini, memilih itu bukan hanya dengan perasaan atau dengan FOMO. Ya, tahu FOMO ya adik-adik ya, fear of missing out. Ya, kadang-kadang ini kebanyakan soalnya ya menurut survei anak-anak muda atau generasi muda ini memilih itu berdasarkan kebanyakan itu melalui sosial media. Di mana sosial media ini kadang-kadang itu bisa dimanipulasi atau kebanyakan itu hanya pencitraan. Sekarang banyak teknologi juga artificial intelligence yang bisa membaca behavioral kita. Kebiasaan-kebiasaan. Coba misalnya dari sosial media, kenapa sekarang Facebook atau Instagram beli WhatsApp? Ya, kalau kita di Facebook atau misalnya di Instagram, kita itu biasanya ngepost sesuatu yang kita pengen orang lihat tentang kita, bener nggak? Kita hanya pengen, bukan realnya, betul nggak? Kita pengen apa yang orang lihat tentang kita itu yang kita citrakan orang lihat. Tapi percakapan yang sebenarnya atau real conversation itu terjadi di WhatsApp, betul nggak? Makanya sering nggak kalau sekarang kalian lihat kita lagi ngobrol apa? Ya, itu di handphone itu kalau kalian baca terms and condition itu ada microphone itu bisa kalian activated sehingga dia bisa membaca percakapan kalian tiba-tiba muncul ada sponsor berita tentang apa yang kalian lagi bicarakan, bener nggak? Kalau misalnya kalian lagi bahas sepatu, muncul sepatu yang kalian pengen, lagi pengen liburan kemana, muncul tiket pesawat yang lagi murah kemana gitu loh. Nah, begitu juga dengan tentang politisi-politisi yang akan muncul nanti di hadapan kalian, kalau kalian hanya memilih berdasarkan apa yang mereka tampilkan di media sosial, itu berarti kalian hanya memilih berdasarkan apa yang ingin mereka tampilkan. Berarti itu tidak real. Jadi kita pemilih cerdas itu bagaimana, seperti apa? Kenali sepak terjangnya secara real di lapangan. Tanya apa yang betul-betul mereka lakukan di lapangan. Bagaimana kinerja oleh nanti calon-calon kepala daerah ini yang ada di lapangan. Jadi pemilih cerdas bukan hanya pakai perasaan atau teman-teman ikut yuk ke sini ke situ, fear of missing out. Teman-teman semua pilih ini kekinian, caranya oke. Nah, jangan berharap hasil yang sama dengan cara yang sama. Gitu loh. Jadi kita cerdas itu bagaimana betul-betul lihat track recordnya. Apa sih yang sekarang nggak bisa
dibuat oleh calon-calon ini di sosial media dengan teknologi, dengan sistem branding dan marketing yang bisa menarik kita. Apalagi dengan gimmick-gimmick, memberikan hadiah, ya siapa sih yang nggak suka dikasih hadiah, ya memberikan insentif-insentif gitu. Tapi itu tadi tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak mensejahterakan bangsa. Itu hanya seperti apa ya, ilusi sementara yang menyenangkan tapi tidak berdampak panjang gitu. Jadi hari ini mungkin yang mau kita kupas dan kita bahas lebih dalam lagi nanti dalam mungkin dialektika kita adalah bagaimana sih kita bisa tahu ya, secara kita bisa menjadi generasi cerdas yang bisa memilih calon-calon pemimpin nanti yang bisa betul-betul berbuat secara karya nyata, bukan hanya karya kata, bukan hanya gimmick-gimmick yang ada di sosial media. Karena kenapa saya menekankan itu? Karena banyak sekali sekarang pemimpin-pemimpin itu ataupun politisi-politisi yang hanya bagus di sosial media, tapi kinerjanya di lapangan belum tentu jelas dan belum tentu terasa. Ya, kita sekarang juga pakai rasa ya, belum tentu terasa real di lapangan secara relevan. Jadi kita saya ingin nanti setelah talk show kita pada siang hari ini, keluar dari tempat ini, kalian akan punya sebuah pemikiran yang berbeda, menjadi generasi cerdas, bukan generasi yang ikut-ikutan pilihan teman, ikut-ikutan tren, tapi betul-betul mencermati ya track record, visi misi dan kinerja dari calon-calon kepala daerah yang akan bertanding, berkompetisi, memenangkan hati rakyat di 33 kabupaten kota dan satu nanti menjadi calon gubernur di Provinsi Sumatera Utara. Itu aja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mbak Meril. Beri tepuk tangan dulu. Oke, Mbak Meril tadi mengulas tentang bagaimana aktivitas anak muda sekarang dikungkung oleh yang namanya teknologi di dunia sosial media. Dari situ mungkin dialektika antara pikiran, rasa, kemudian melahirkan sebuah tindakan itu bisa betul-betul pada ruang cerdas. Jadi cerdas itu mahir, terampil dan bercakap. Ya, cakap artinya cakap gitu, punya kecakapan. Jadi orientasinya adalah hal-hal tertentu. Hal tertentu adalah pilihan sosok seorang pemimpin. Oke, itu tadi yang disampaikan yang bisa saya tangkap terkait apa yang disampaikan oleh Mbak Meril. Kemudian kita lanjut pada pemaparan dari narasumber yang kedua, ada Bapak Arif Wahyudi SHMH. Beliau ini nanti akan mengulik persoalan bagaimana anak-anak muda di ruang-ruang akademik gitu ya Pak ya. Karena pengalaman beliau tadi yang bisa memberikan ruang-ruang wadah kepada anak-anak muda khususnya pada generasi muda mahasiswa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi spirit atau dorongan melahirkan sebuah kegiatan-kegiatan. Mungkin ini salah satu kegiatan yang menjadi pembuktian beliau untuk menggalang anak-anak muda bertemu dengan para praktisi. Nah dulu itu Pak, mahasiswa itu demo ke anggota dewan. Sekarang orangnya ke sini. Nah, bisa kita manfaatkan. Mumpung gitu ya Pak ya. Ya. Nah, oke, tidak berlama-lama kita sambut Bapak Arif Wahyudi SHMH. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Kalau kami manggilnya di sini Bro Jamal. Mas Bro. Ada juga manggil Gus Jamal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Para pendengar Kardopa yang kita muliakan. Kemudian Kak Meril tadi ya. Kak Meril, Rauli Seragi, SHMH. Terima kasih, selamat datang di Fakultas Ilmu Sosial kami, Kak Meril. Kemudian Pak Peter dan tim di Kardopa ini yang ketiga kalinya di Unimed. Setelah di launching langsung oleh Bapak Ketua Senat di tahun lalu ya. Ketiga kalinya berbicara soal membangun generasi muda yang cerdas. Kemudian juga rekan-rekan mahasiswa yang sudah berhadir di ruangan ini. Ada dosen juga sebetulnya Pak Meril. Dosen baru saja terima SK. Ini Pak Saleh dan Bu Novita. Dari format baru juga. Jadi serba baru ini. Dari Harus adaptif ya Pak. P3K. Nah, jadi beliau generasi kedua P3K di Unimed yang nanti juga butuh perhatian dari Bu Meril ke depan seperti apa nasibnya ini. Ya.
Eh, dan terima kasih kepada Kardopa tentu saja yang kembali memilih Fakultas Ilmu Sosial. Dan yang lalu saya juga nih narasumbernya dengan anggota dewan yang berbeda dari PAN. Pertama sekali program ini juga dari PDIP waktu itu narasumbernya. Dan ini membawa saya ke dalam memori tentang bagaimana anak-anak muda berpolitik. Dulu saya kebetulan ketua mahasiswa Minang Sumatera Utara. Ada organisasinya nama Forum Komunikasi Mahasiswa Minang Sumatera Utara. Banyak orang membayangkan saya akan terjun ke dunia politik setelah tamat kuliah. Tapi begitu saya tamat kuliah dan mulai masuk ke dunia politik, banyak orang menyarankan saya nggak usah masuk aja ke sana. Dunia yang berbeda ya, Iya, Pak? iya. Kenapa? Karena orang kayak kau ini, gitu katanya Pak Peter. Orang kayak kau ini mengatakan saya, itu kayaknya nggak cocok untuk dunia politik. Jadi Cocok saya enggak sih? berpikir apa dunia politik seseram itu? Dan apakah orang-orang yang masuk dalam dunia politik setahan banting itu? Atau setidak bermalu itu? Sehingga ketika ada konstruksi idealisme yang kita pertahankan, kita dianggap nggak cocok di dunia politik. Nah, saya kira kemudian dunia politik seperti juga dunia perempuan pada umumnya, itu terjebak dalam hal yang menjadi semacam stigmatisasi. Bahwa ketika Anda berpolitik, Anda kelihatan mewah, tapi Anda buruk sebenarnya. Nah, stigmatisasi seperti itu dulu. Nah, sehingga ada orang yang kemudian dikatakan cocok atau tidak cocok dalam dunia politik ini. Dan itu menghantui berpikiran anak muda angkatan saya zaman itu. Sehingga banyaklah kami yang aktif betul berorganisasi, yang sehari-harinya bahkan tidak pulang ke kos, lebih banyak di sekretariat, tapi tidak mau terjun dunia politik. Kemudian memilih jalur yang lain, jalur aktivisme warga sebagai eh, yang kita sebut dunia aktivisme. Aktivism yang sesungguhnya itu juga bagian dari politik, tetapi tidak dalam bentuk formal seperti yang dilalui oleh Mbak Meril melalui eh, kepartaian. Kalau politik kita definisikan sebagai media untuk mencapai tujuan kita. Nah, itu jadi persoalan. Ternyata stigmatisasi itu yang kemudian membuat ada semacam gap antara berpolitik dengan anak-anak muda dalam konstruksi idealisnya. Jadi dulu sulit sekali kita mencari anak-anak muda di dunia politik. Kalaupun ada anak-anak muda seumur Kak Meril ini, seumur Bu Meril ini di partai politik, itu fungsinya dulu tuh buat minum, Pak. Ya kan, Mbak Meril? Yang buat minum, buat teh. Kalau pimpinan-pimpinan rapat dia yang pas buat tehnya di situ. Nah, hari ini kita bisa lihat itu sudah berubah sama sekali. Walaupun diskursusnya tidak selalu bagus. Ya, kita tidak hanya tidak move on dalam dinamika politiknya, kita juga impact-impact politiknya tentang diskursus misalnya otak-atik peraturan terkait usia yang hari ini rame nih dibicarakan. Ya, seolah peraturan-peraturan itu relasinya dengan usia. Yang kalau kita mau lihat dalam konteks yang positif, sebetulnya peraturan itu berlaku untuk semua orang. Walaupun di saat yang terdekat mungkin terasa sekali manfaatnya kepada kelompok-kelompok tertentu. Nah, tetapi semua anak muda sesungguhnya kemudian diberikan peluang untuk itu. Hari ini diskursusnya adalah apakah usia itu dihitung sejak dia dilantik atau sejak dia dicalonkan. Ya, saya kira diskursus yang bagi sebagian orang kemudian lucu. Ya, tetapi bagi kepentingan politik itu penting gitu. Nah, dunia begini yang kemudian harus kita, kalau istilah Pak Jamal dan Kak Merel tadi, menetralisir antara logika berpikir kita dengan rasa politik kita gitu. Nah, 3 kali sudah Pak Peter membuat tema ini membangun generasi yang cerdas di Unimed dan juga di kampus-kampus yang lain dan 3 tahun berturut-turut. Itu artinya Pak Peter kemudian melihat ini kok masih kurang cerdas juga sampai sekarang. Sehingga perlu untuk terus-menerus dibuat ini dan dihadirkan langsung anggota dewannya ke kampus-kampus gitu untuk melihat ini loh wajah-wajah yang ya harus dibangun kecerdasannya. Kalau dibangun kecerdasannya berarti kurang cerdas gitu kira gitu Pak Peter ya. Nah, padahal tidak. Kalau di FIS ini di Fakultas Ilmu Sosial, teman-teman ini semuanya memiliki pengetahuan politik yang bagus, Mbak Meril, karena itu bagian dari mata kuliah. Misalnya kita di sini ada prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Itu tidak melulu bicara soal Pancasila, tapi juga bicara soal
bagaimana politik kewargaan kita, dan bahkan ada mata kuliahnya yang prakteknya itu demonstrasi. Ya, kalau Pak Jamal ini sekarang sedang riset tentang demokrasi kewargaan di beberapa sekolah hari ini. Dan di sini juga ada pendidikan sejarah. Teman-teman sejarah ada ya? Udah hadir ya? Nah, itu sejarah. Dan di bawah sekarang sedang ada seminar internasional membahas tentang Indonesia, relasi Indonesia dan Jepang yang dilaksanakan oleh teman-teman pendidikan sejarah. Juga ada teman-teman di pendidikan geografi. Ada ya? Nah, untuk pemetaan medan ini dan demografi masyarakatnya, politik demografinya itu teman-teman geografi ini punya mata kuliahnya. Ada juga teman-teman dari pendidikan antropologi, bicara soal budaya politik dan lain-lain. Nah, jadi sesungguhnya mereka ini secara pengetahuan cukup cerdas kalau konteks politik. Tetapi secara pengalaman mungkin yang jauh. Nah, tapi itu memang benar kemudian tergerus oleh pilihan-pilihan praktis yang dihadiahkan oleh media sosial yang sekarang ada di tangannya. Nah, ini kemudian yang membuat generasi muda perlu untuk melihat atau merestruktur ulang cara berpikirnya ketika melihat seperti apa kebutuhan pemimpinan di masa yang akan datang. Pemimpin itu mestinya dihadirkan dalam bentuk dari komunitas rakyatnya gitu. Walaupun secara teoritik komunitas rakyat itu adalah gambaran dari kepemimpinan ya. Jadi kalau masyarakatnya barbar, kita mengharapkan pemimpin yang baik itu mustahil, ya kan? Tapi kalau masyarakatnya ideal misalnya, yang melihat lampu merah itu sebagai standar moral misalnya, nah kemudian kita bisa berharap lahir pemimpin dengan standar moral tertentu. Tetapi kalau kalau kita barbar, lalu kita berharap muncul pemimpin yang baik, itu kelihatannya agak berat, gitu. Nah, fenomena-fenomena itu yang kemudian harus bisa dilihat. Itu kenapa kemudian kita setuju sekali dengan program Pak Peter ini bahwa yang harus dicerdaskan itu bukan calon-calon gubernur, bupati, wali kota itu. Karena itu memang begitu adanya. Ya. Dan dinamika politiknya itu memang luar biasa. Kadang-kadang mereka kalau tidak melewati dinamika yang mungkin secara moral sulit untuk bisa dijelaskan itu. Dan tapi mereka tidak akan bisa masuk kalau dinamika itu tidak terlewati oleh mereka. Itu dalam lingkaran yang luar biasa saling terhubungnya satu sama lain. Maka yang harus ditembus itu adalah generasinya. Nah, untuk bisa cerdas generasi itu dia harus memiliki, saya kira, indikator-indikator tertentu. Indonesia ini jelas indikatornya Pancasila. Jadi ketika kita memilih pemimpin, pertama pastikan dulu dia bertuhan atau tidak itu. Satu, ya kan? Nah, apapun pilihan cara bertuhannya. Yang kedua, dia memiliki rasa kemanusiaan atau tidak. Ada rasa keadilan atau tidak. Apakah kepentingan kelompok, partai, golongan, dan dompet sendiri itu menjadi prioritas utama dia dalam track record-nya, atau ada hal-hal yang harus dikorbankannya yang dia bersedia untuk berbagi itu kepada masyarakat. Yang ketiga, konstruksi nasionalismenya gimana? Dia mencintai persatuan atau kesatuan atau tidak itu. Nah, itu harus harus menjadi ukuran kita. Dan yang penting itu juga dia berhikmat atau tidak kepada kebijaksanaan. Jadi bukan berkhidmat kepada pimpinan partai ya, tapi berkhidmat atau tidak kepada kebijaksanaan, karena hikmat dan kebijaksanaan yang menjadi dasar permusyawaratan dan perwakilan kita di republik ini. Jadi kalau dia hadir pada saat kampanye saja, kalau dia hadir pada saat dia membutuhkan suara masyarakat saja, atau kalau amplopnya saja yang hadir ke rumah-rumah, sudah pasti dia tidak berkhidmat pada kebijaksanaan. Jadi kalau Anda memilih itu, Anda memilih merusak bangsa ini sebenarnya, bukan memilih sedang membangun bangsa ini. Dan yang ketiga, konstruksi kesejahteraan bersamanya gimana? Karena keadilan sosial yang harus kita lihat. Kira-kira seperti apa dia merespon kebersamaan. Misalnya hari ini ada rame-rame tentang tabungan perumahan rakyat misalnya, ya. Nah, itu gimana itu masyarakat ini meresponnya? Calon-calon pemimpin tadi itu dia diam aja, atau dia punya solusi yang lebih kreatif, atau dia menawarkan sesuatu gitu. Nah, atau dia sekedar datang dengan visi misi yang sudah dibuat oleh para konsultan-konsultannya yang dia aja nggak hafal, misalnya. Nah, kalau gitu kita pilih, bangsa ini rugi memilih yang seperti itu gitu. Dia pun nggak tahu visi misinya gimana, cara kita akan memilihnya gitu. Nah, tetapi hari ini anak-anak muda itu memiliki peluang yang saya kira besar sekali untuk terlibat langsung secara aktif dalam dunia politik. Dan anak-anak muda justru semakin saya tadi menarik waktu kita bincang-bincang sebelum acara dengan Mbak Meril ini, dengan Kak Meril, untuk
kita kan bolak-balik ketemu anggota dewan Pak Peter ya, bicara untuk yang begitu ketemu langsung bicara apa adanya itu saya kira jarang-jarang ya, terbuka gitu. Nah, mungkin itu bedanya politisi-politisi muda dengan politisi-politisi senior yang sudah terlalu banyak pertimbangannya, ya kan? Dan politisi-politisi hari ini kan mestinya menyadari benar kalau ukuran dia jadi politisi sukses atau tidak itu seberapa banyak suara yang bisa dikumpulkannya di kertas suara. Nah, walaupun tidak nomor urut di urutan pencalonannya itu kan, tapi berapa banyak jumlah suara yang bisa dihimpunnya. Nah, semakin terbuka, semakin menarik berbicara apa adanya gitu. Nah, tidak terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan politik. Nah, cara berpikir seperti itulah yang kemudian kita harapkan muncul dari teman-teman muda kita ini. Dan kita harapkan mereka juga semakin banyak terjun ke dunia politik, ke partai-partai politik, agar bisa mewarnai di sana dengan cara-cara berpikir yang mudah juga. Dan hari ini tentu saja penguasaan teknologi teman-teman jauh lebih baik dibandingkan kita-kita yang secara usia lebih senior. Nah, agak sulit kita untuk berbicara dalam teknologi karena kemarin beberapa teman-teman yang maju jadi anggota dewan itu ketika diajak untuk berkampanye di media sosial mereka nggak mau. Ada beberapa. Mereka lebih senang berkampanye menggunakan kartu nama itu, poster-poster yang dicetak secara banyak yang sebenarnya itu kan numpuk di rumah tim suksesnya aja tuh Pak Peter, tidak terbagi ke masyarakat. Nah, jangkau media sosial tidak. Nah, media sosial ini juga memberikan pilihan-pilihan yang menyamankan orang, bukan membenarkan orang. Nah, disitulah konstruksi kecerdasan itu dibutuhkan. Tapi saya kira dengan hadirnya Mbak Meril dengan usia yang begitu muda dan ini akan menduduki posisi di DPR di Sumatera Utara untuk 2 periodenya dan bahkan menjadi ketua untuk organ-organ di dalam DPR itu dan saya kira itu jadi luar biasa ini bisa jadi inspirasi bagi teman-teman khususnya mahasiswa yang hadir hari ini di lantai 3 Fakultas Ilmu Sosial ini juga bagi para pendengar Kardopa sekalian. Oke. Saya kira pengantarnya itu saja Pak Jamal. Terima kasih. Oke, beri aplaus dulu untuk Pak Arief. Oke, sebelum kita melanjutkan kepada sesi yang selanjutnya, saya kembalikan dulu ke Mbak Purnama. Nanti saya akan menyampaikan beberapa ringkasan yang disampaikan oleh Pak Arief Wahyudi, karena ada yang mau lewat ya. Oke, saya kembalikan ke Mbak Pur. Silakan Mbak Pur. Oke, terima kasih Pak Jamal dan terima kasih juga Mbak Mary Lauli Saragi SHMH dan Bapak Arief Wahyudi SHMH. Kita beri tepuk tangan yang applause luar biasa kepada kedua narasumber kita. Baik pendengar Kardopa dan seluruh audiens yang hadir pada pagi hari ini. Kita akan istirahat sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Kardopa 99,4 FM. Berani tampil beda. Saya kembali ke studio. Stay tuned. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Kita masuk sesi tanya jawab dan buat para pendengar Kardopa yang ingin bertanya juga boleh silakan langsung Facebook kita Kardopa 99,4 FM. Bisa komen di situ nanti kalau ada kesempatan waktu kita akan membacakan pertanyaan buat kedua narasumber kita. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja kepada Bapak Jamaluddin, SPD MPD selaku moderator. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Purnama. Pendengar Kardopa dimanapun berada dan para hadirin sekalian di gedung lantai 3 FIS, kita kembali kepada sesi di mana kita akan berdiskusi melalui tanya jawab. Kita akan beri kesempatan kepada para audiens yang ada di ruangan ini. Mungkin nanti juga akan menyusul pertanyaan di dalam live streaming Facebook ya, melalui Mbak Purnama, nanti bisa disampaikan ke saya. Oke, kita beri kesempatan silakan untuk 3 penanya dulu. 3 penanya dulu di sesi pertama ini. 3 penanya dulu. Ini tidak ada maksud apa-apa. Saya beri kesempatan dulu ya. Karena beliau karena sebelah saya juga perempuan. Nah, ini saya beri kesempatan dulu kepada Mbak Zahra. Oke, silakan Mbak Zahra. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan Kak, nama saya Zahra Sarah Rahab. Saya dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
yang kebetulan fokus skripsinya juga ke KDBK politik nih. Nah, jadi pertanyaannya itu kan peran generasi muda sering hanya dengan kategori. Jadi kali para calon legislatif ataupun calon kepala daerah itu dianggap mewakili generasi muda hanya dari kategori usianya yang muda. Namun bukan dari kepantasan dan kematangan berpikir dan pengambilan keputusan. Acap kali juga sering dianggap tidak pantas karena memiliki pengalaman yang lebih sedikit dibandingkan para calon-calon yang udah memiliki sepak terjang lebih lama di dunia politik. Nah, untuk itu menurut Kak Meryl sendiri berdasarkan pengalamannya di periode sebelumnya, bagaimana dinamika yang terjadi pada saat hendak menyampaikan pengambilan keputusan, bagaimana intervensi Kakak dalam menyuarakan hak-hak ataupun yang ingin Kakak sampaikan. Kemudian cara mengatasinya itu seperti apa, Kak? Mungkin boleh dikasih tahu, Kak, sebagai gambaran, siapa tahu nanti saya juga bisa jadi calon legislatif kayak Kakak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung menginspirasi ya, langsung menginspirasi luar biasa. Oke, kita tampung dulu pertanyaan dari Mbak Zahra. Kita langsung ke Masnya, silakan sebutkan nama dari jurusan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. Shalom untuk kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Oldano dari jurusan Pendidikan Sejarah. Nah, kalau kita bicara realita hari ini, bahwasanya ketika kita melihat dan dihadapkan oleh pemimpin-pemimpin yang akan dicalonkan, menurut saya tidak ada yang pantas sama sekali. Begitu. Bahkan kita dihadapkan, dan saya baca-baca di berita juga, dan ini akan sudah dipastikan bahwasanya dia akan menang begitu. Nah, jadi pertanyaan saya, Tunggu, boleh sekali kita langsung interaktif ya. Menurut Muhammad nggak pantasnya kenapa? Jadi saya bisa cara jawabnya, bisa gampang jawabnya. Nggak ya pantasnya, nggak pantas. kasih satu alasan aja karena Satu menurut alasan, karena dia pernah memimpin di kota mungkin, dan program-programnya itu tidak ada yang selesai sama sekali, tidak tuntas. Jadi Oke, menurut tidak tuntas. tidak tuntas, Kerja tidak tuntas. kerja tidak tuntas. Ikhlas nggak? Nggak Eh tahu ya kalau itu ya. nggak ikhlas. Bercanda. Baik. Ya, Oke, mancing aja tadi. oke. Jadi yang jadi pertanyaan saya sebenarnya, ketika kita berbicara tentang peran, nah yang dimaksud peran ini apa? Kita sebagai generasi muda, ya kita hanya dimanfaatkan dengan bahwasanya kita memilih gitu. Kita hanya dimanfaatkan suara kita. Ketika kita mau buat gerakan untuk perubahan ataupun apapun itu, kita generasi muda, ya kita tidak ada punya power, kita tidak punya power. Lalu yang dimaksud peran generasi tadi itu apa gitu? Ya nggak ada juga kan. Toh kita ya cuman disuruh milih, ya udah milih, habis itu nggak ada. Kalau kita disuruh buat gerakan, kita juga nggak punya power gitu kan. Habis itu ya udah gitu. Jadi yang jadi pertanyaan, sebenarnya yang dimaksud peran ini apa gitu? Begitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, pertanyaan dari Muhammad tadi dari jurusan sejarah. Dia mempertanyakan tentang peran dan kontribusi mahasiswa hari ini itu apa. Oke, nanti terkait dengan tadi yang bicara ukuran standar pantas menurut Anda itu, nanti kita bisa langsung sekaligus lah nanti kita dialogkan ya. Standar kepantasan menurut anak muda hari ini itu apa sebenarnya. Oke, sekarang yang ketiga, silakan Mas, sebutkan nama dan jurusannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya Rizky Ramadan dari jurusan Pendidikan Sejarah. Dan di sini sebelumnya pertemuan kali ini ya sangat istimewa dan juga sangat terhormat, karena di sini hadir bersama kita salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Mudah-mudahan nanti yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat tersebut tidak hanya memanfaatkan suara rakyat, tapi mendengarkan suara rakyat juga ke depannya. Jadi di sini dalam tema peran generasi muda cerdas di Pilkada 2024 yang ingin saya tanyakan, sebenarnya banyak
pemuda-pemuda yang mungkin memiliki pemikiran cerdas ataupun sebuah pemikiran untuk membangun generasi ini lebih cerdas daripada generasi sebelumnya. Akan tetapi kebanyakan yang cerdas itu dibungkam. Jadi sedikit saja yang saya tanyakan kepada Kak Meryl Rauri Saragi Tunggu, Rizky, dibungkam itu gimana maksudnya? Begini Kak, Pengalamanmu gimana? banyak dari kami yang sudah menyuarakan tentang bagaimana perubahan-perubahan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Namun akhirnya suara tersebut kata kertas kosong yang terkirim saja gitu, nggak Berarti ada nggak balasan. didengar, berarti bukan dibungkam. Kalau dibungkam nggak dikasih bicara, cuman dikasih tapi kayak nggak dianggap Iya, gitu ya. maksudnya kesempatan itu pun terkadang nggak dibukakan bagi kami. Ketika kami mau bersuara, langsung di-cut habis gitu. Kalau pengalaman pribadi dari saya gitu Kak. Jadi yang saya ingin tanyakan gitu ya, selaku kakak juga sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, apa sih kira-kira langkah yang bisa kakak lakukan ya untuk kedepannya menginterpretasikan suara-suara rakyat yang kecewa dengan pemerintahan dan sistemnya, dan bagaimana juga langkah-langkah yang dapat dilakukan agar budaya-budaya lama yang kotor dalam politik itu bisa berubah ke depannya. Oke, sekian dari saya. Saya Rizky Ramadan dari jurusan Pendidikan Sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk 3 penanya. Ini pertanyaannya langsung kepada Mbak Meryl. Jadi Kayaknya ke saya semua ini. iya, jadi biasanya mereka berbondong-bondong ke sana memang, ke gedung itu. Sekarang yang di gedung itu ada di sini. Nah, jadi diserbu memang. Tapi saya juga dulu waktu kuliah saya juga ke Di posisi Senayan. itu ya. Iya, Di benar. posisi Jadi Anda paham. juga. Jadi memang tadi pertanyaannya menarik ini. Bagaimana sih peran generasi muda? Sebenarnya ini buktinya sudah berperan. Gitu loh. Akses publik ini buktinya. Ya. Nah, sekarang bicara publik dan bicara bagaimana komitmen begitu ya. Karena yang disampaikan oleh Mbak Zahra itu pemantik awal untuk membuka gimana sih peran anak muda, khususnya perempuan. Apakah usia ini dipertanyakan? Apakah usia ini menjadi kendala untuk bisa menyuarakan di dalam forum-forum yang kadang-kadang kita takluk dengan yang namanya kesepuhan. Iya enggak? Anak-anak muda di situ sudah menjadi benteng awal, Mbak Meryl. Kadang-kadang aduh. Ya kan misalnya di kelas itu sudah bicara teori begini begitu pulang. Nah, tadi Bapak dititipkan sembako sama si Anu, Nak. Luluh lantas semua pikiran. Makanya ada pikiran, ada perasaan dikelola menjadi sebuah tindakan yang nyata. Nyata itu apa? Cerdas tadi. Oke, kita tunggu bersama apa jawaban dari Mbak Meryl terkait usia yang dipertanyakan oleh Zahra, bagaimana pengalaman Mbak Meryl yang penuh dengan hiruk pikuk. Kemudian pertanyaan dari Muhammad dan Ramadan terkait bagaimana peran generasi muda dan ruang publik tadi ya. Terima kasih. Silakan kepada Mbak Ya, Meryl. terima kasih Bang Jamal ya. Nanti kalau kalian nanya ke saya, nanti saya kalau bingung nanti tanya Pak Arif gitu. Karena ada pertanyaan yang nanti saya mau nanya ke Pak Arif justru. Ya, Oke. jadi saya akan jawab ya dan akan mungkin bisa berbagi ke adik-adik semua gimana caranya supaya kita berperan dan bukan baperan. Oke? Oke. Jadi yang pertama mungkin Zara ya. Sekarang ini banyak banget dialog-dialog dan dialektika mengenai anak muda ya, apa-apa itu anak muda. Bahkan tadi Pak Arif sampaikan lagi heboh mengenai pencalonan kepala daerah mengenai batas calon usia muda. Which is ya, yang sebenarnya saya juga sepakat kepada Pak Arif bahwa ya itu membuka kesempatan untuk anak muda ya. Cuman momentumnya aja kenapa nggak dari dulu, betul ya Pak Arif ya, kenapa nggak dari dulu disampaikan, dan kalaupun ini untuk anak muda, saya sampaikan juga kemarin di sosial media, anak muda yang seperti apa sih Bang hari ini ya, kalau dibilang untuk anak muda, terbuka untuk semuanya, tapi siapa yang anak muda berani maju jadi kepala daerah hari gini dengan kos politik puluhan miliar sampai ratusan miliar? Jadi ini tidak bisa hanya untuk seluruh anak muda, tapi anak muda yang punya keistimewaan atau privilege yaitu adalah hanya kelompok tertentu. Jadi saya tidak sepakat kalau ini semua terbuka untuk anak muda. Kalau kita buka saat ini untuk pencalonan kepada terbuka untuk seluruh anak muda, itu tidak bisa kepada seluruh anak muda. Tidak relevan kepada seluruh anak muda. Di mana berarti hari ini kecenderungan atau kecondongannya berarti ke salah satu pihak. Itu jadi kita anak muda ini harus cerdas, paham maksud saya ya. Jadi karena untuk mencalonkan diri terutama menjadi seorang gubernur itu akan memakan anggaran sampai ratusan miliar karena kos politik itu sangat tinggi ya. Kembali ke pertanyaan Zahra, bagaimana sih Kak? Ya, ini gimana kalau di dalam usia muda bagaimana kita bisa memantaskan diri nanti dibilang tidak pantas. Saya selalu sampaikan ya berkali-kali ya, anak muda
harus berkompetensi untuk dapat berkompetisi. Ya, saya spesifik lagi karena Zara juga anak muda dan karena Zara perempuan dan mau menjadi anggota dewan tadi seperti saya, perempuan harus berkompetisi agar dapat berkompetisi. Ya, jadi kalau saya backgroundnya dulu tadi mungkin disampaikan Bang Jamal, saya lahir besar di Kota Medan, usia 17 tahun, saya sudah merantau ke Jakarta. Waktu itu posisinya orang tua saya kalau nggak salah ketua partai dan wakil ketua DPR. Waktu itu saya punya kesempatan untuk kuliah di USU ya, cuman saya pikir waktu itu saya mau merantau tinggal sendiri di Jakarta di kosan 2x1 kamar mandi luar. Jadi dengan segala keistimewaan yang diberikan, saya memilih untuk hidup mandiri di Jakarta tanpa embel-embel orang tua dan saya tidak dikenal. Itu karena saya waktu itu berpikir kalau saya di Medan nanti secara tidak langsung akan ada keistimewaan-keistimewaan yang melekat kepada saya dan itu tidak akan mendidik saya, mental saya. Jadi saya berangkat ke Jakarta, saya lulus 3,5 tahun predikat cum laude. Kemudian tapi dalam waktu karena saya kuliah di Trisakti, setiap tahun saya pasti demonstrasi di depan Kejaksaan Agung dan Istana Negara dan di DPR karena peristiwa 12 Mei. Saya naik angkot, teriak-teriak, reformasi, reformasi, harga mati gitu ya, bakar-bakar ban gitu. Boleh dulu, boleh. Asal izin. Tadi kan ada mata kuliah itu Pak, praktek langsung demonstrasi. Itu udah saya lakukan dari tahun 2008 sampai 2010. Jadi kita sama Cipayung Plus, kita ngobrol cerita pulang sampai malam. Jadi saya nggak kupu-kupu dulu kuliah pulang. Kita punya anak tongkrongan gitu. Jadi kita main, ngobrol sama aktivisme yang tadi Pak Arief sampaikan, organisasi politik informal itu bergaul dengan aktivisme gitu ya. Bahkan saya banyak bicara sama dulu ya anak-anak PRD dulu ya. Itu kalau dulu orang agak-agak serem gitu ya ngobrolnya gitu ya. Jadi kita ngobrol sama mereka, kita cerita, ngobrol terus kita tapi saya lulus 3,5 tahun. Saya terpilih pertama kali sebagai anggota parlemen usia saya 19 bukan 19 tahun. Iya, 19 tahun. Itu dipilih langsung, suara saya ketiga terbanyak di Trisakti. Saya lulus usia 21 tahun, saya kerja di law firm. Saya dapat license saya Pradi ya. Saya Pradi dapat, kemudian saya bekerja di law firm, saya bekerja di NGO. Saya merantau 10 tahun di Jakarta. Saya bekerja di organisasi internasional, banyak kerjasama mengirimkan orang ke luar negeri, kerja dengan kementerian. Hingga akhirnya saya banyak sekali mengirimkan anak muda ke luar negeri untuk kerja, untuk magang. Hingga akhirnya ada panggilan untuk pulang ke Medan. Kamu udah banyak mengirimkan, ada hati gitu ya, sepertinya itu ada hidayah lah atau hikmah dari Tuhan gitu. Kamu sudah kemana-mana, kenapa kamu nggak pulang membangun kampung halamanmu, membangun generasi ya, bagaimana kamu bisa mendidik juga anak-anak muda ini kamu rangkul untuk kamu bisa menginspirasi mereka. Oleh karena itu saya usia 27 tahun saya pulang ke Medan. Saya pertama kali menjadi ketua relawan waktu itu Pak Jarod dan Bang Sihar. Ya, ketua relawan pertama kali yang mendaftarkan, kita punya akta, kita punya NPWP, dan kami tidak pernah meminta anggaran ke calon gubernur dan calon wakil gubernur. Kami fundraising, bikin malam seni, kita bikin Batak Night ya. Kami jual seat, kita undang artis, kami bikin fundraising dan malam itu terkumpul 1,3 miliar untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Dari anggaran yang terkumpul, kami bikin bakti sosial dan kampanye di Serdang Bedage dan Langkat. Nah, jadi dengan segala pengalaman itu, kawan-kawan bilang sama saya, Meryl, kamu kenapa nggak jadi caleg aja? Waktu itu setelah pengumuman pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2018, saya tidak pernah kepikiran jadi anggota DPR. Tapi setelah apa yang kami kerjakan, kawan-kawan yang mendorong. Meryl, kamu jadi caleg. Jadi kalau kamu lihat tanya, saya pengen nggak dulu jadi anggota DPR? Kepikiran pun enggak. Tapi apa yang saya lakukan itu, apa yang saya kerjakan sebelumnya itu sudah mempersiapkan saya untuk menjadi seorang wakil rakyat
yang terus bersentuhan dengan masyarakat dan masalah-masalah kerakyatan. Saya sering membuat kegiatan sosial, saya punya yayasan, saya banyak memberangkatkan orang, memberikan beasiswa kepada masyarakat. Jadi kalau memang jalan Tuhan, kata orang itu di garis tangan, kalian akan dipersiapkan dan dipertemukan dengan orang-orang yang akan membawa kalian ke panggilan kalian. Jadi kalian lihat flashback gitu loh. Kalau memang itu dari Tuhan dan jalannya kalian bisa melayani masyarakat, karena menjadi anggota DPR, menjadi kepala daerah itu sebuah pengabdian, bukan sebuah pekerjaan. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana memantaskan diri, saya tidak pernah merasakan kesulitan karena bagi saya ini bukan pekerjaan, bagi saya ini pengabdian. Dan kalau kamu yakin inilah pengabdian yang ditunjukkan Tuhan kepada kamu, kamu akan percaya diri. Jadi kamu tanya hati kamu mau menjadi anggota dewan karena kamu mau gaya-gayaan, karena kamu mau ini pekerjaan, atau memang ini pengabdian kamu untuk bisa melayani masyarakat di daerah kamu, masyarakat di konstituen kamu. Jadi Zara, kamu harus gali potensi kamu, kembangkan potensi kamu, upgrade skill kamu, bagaimana hidup kamu bermanfaat kepada orang, sehingga kamu kan sering nanya nih, ketika saya di DPR kalau ditanya orang, gimana dengan dinamika politik meritokrasi? Saya selalu percaya karena saya percaya ini dari Tuhan. Kita semua saya percaya, orang yang percaya sama Tuhan, kita selalu harus berkomunikasi dengan pencipta kita. Betul nggak? Karena Zara, blueprint-nya itu diciptakan oleh Tuhan, kita tanya sama Tuhan, bagaimana saya harus menghadapi rapat saya. Sebelum saya tadi podcast dialog, saya juga berdoa, Tuhan, apa yang harus saya katakan? Bagaimana, apalagi dunia politik ini banyak laki-laki, bukan banyak perempuan. Bagaimana supaya saya diterima? Nanti kamu akan ditunjukkan bagaimana jalannya. Yang penting kamu tetap punya hati yang baik, intensi yang baik, apalagi di dunia politik ini, Zara. Ya, kita tidak pernah tahu bagaimana. Yang pertama yang tadi, kompetensi. Yang kedua, kamu harus punya hati yang tulus ikhlas untuk melayani. Nanti akan ada penyertaan dan perlindungan Tuhan. Yang ketiga, kamu harus percaya diri. Percaya diri. Ya, harus percaya diri. Awalnya pasti insecure ada, takut-takut. Tapi ketika kamu berdoa, ada kuasa yang lebih besar yang akan memampukan kamu untuk kamu berada di posisi itu. Yang kedua tadi mengenai, gimana kita bisa memilih bagaimana anak muda ini apa yang harus kita lakukan. Betul ya, Muhammad ya tadi ya. Yang bisa kamu lakukan, memang keadaan kita ini sedang tidak baik-baik saja, Muhammad. Ya. Kalau senior saya sampaikan yang kita lawan ini ya, jangan pernah melawan pemimpin yang baik dan cantik. Betul ya? Ada yang pernah? Ada ya Pak ya? Baik dan cantik atau ganteng. Kalau gitu saya tambahkan, berkuasa dan dicintai. Nah ini saya mau tanya Pak Arief, kalau yang kita lawan 4 ini gimana nih Pak Arief? Nanti dijawab. Sudahlah dia baik, cantik, berkuasa, dicintai. Tapi tidak pantas kamu bilang, betul? Dengan cara-caranya. Ini adalah PR kita bersama. Bagaimana kita menghadapi ini? Ya, kalau saya gampangnya, Muhammad ya, mulai dari diri kamu sendiri. Kalau kita itu harus berstrategi, dan dalam berstrategi ini kita harus memikirkan momentum dan waktu yang tepat. Kalau kamu tanda kutip mau menghajar lawan atau melawan, nggak bisa kamu marah sekarang, ada yang harus kita selesaikan sekarang, ada waktu yang harus dan momentum di mana kesabaran revolusioner itu diharapkan untuk anak-anak muda. Caranya bagaimana? Kamu harus mulai dari diri kamu sendiri. Sekarang Muhammad semester berapa? Semester 8. Kau pun udah semester 8. Kapan lulus? Baru mau aku bilang mulai dari diri sendiri. IPK-mu berapa? Nggak usah dijawab. Mau jadi apa kau nanti? Belum tahu. Itu maksud saya. Harus dimulai dari setiap individu-individu yang ada di lantai 3 FIS. Kalau kalian semua di sini cerdas, kalau kalian semua di sini punya hati yang betul-betul besar untuk Sumatera Utara, niscaya cepat atau lambat nanti ini akan bisa berubah. Mungkin nggak sekarang, karena saya belum dapat formula yang tepat melawan 4 hal ini. Karena di tengah-tengah demokrasi yang bengkok ini sangat banyak ruang untuk masyarakat ini lengah. Ya. Karena ada berkuasa dan dicintai, belum lagi nanti kalian dapat insentif, belum dapat bansos, belum dapat umroh gratis, belum dapat ini dan itu. Karena hanya mungkin beberapa orang di sini aja yang cerdas.
Saya selalu bilang sama masyarakat ketika di bawah, saya sampaikan, kadang-kadang bukan kami, bukan kami yang lupa sama masyarakat yang lupa sama kami. Ketika kami 5 tahun udah ngurus BPJS-nya, ada yang sakit masuk rumah sakit kami kasih gratis, ada yang mau masuk ke sekolah tadinya nggak bisa, dia bisa. Kami urus segalanya, tiba-tiba ada caleg yang datang kasih serangan fajar hari H. Lupa dengan kami yang sudah 5 tahun turun ke bawah. Demokrasi, pemilu 2024 adalah pemilu paling brutal sepanjang sejarah. Kenapa? Karena kebanyakan pemilih di 2024 ada pemilih emosional. Makanya Pak Peter ini sering-sering kalau bisa tiap minggu kita bikin podcastnya supaya bisa mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan sila Pancasila. Jadi mulai dari dirimu Muhammad, ya cepatlah kau lulus kuliah biar bangga mamamu. Bagus kau sekolah, kerjamu bagus. Ini 30 orang aja di sini bisa betul-betul mantap potensinya kita kerjakan. Saya percaya cepat atau lambat yang tidak akan ada ruang-ruang bagi orang yang tidak pantas ini. Kenapa? Karena kalian semua sudah cerdas dan pantas dan akan bisa berbuat untuk di Sumatera Utara. Terakhir Rizky, gimana Kak kecerdasan dibungkam? Baru tahun ini, pemilu ini ya, bukan hanya kau Rizky, rasa guru-guru besar pun banyak yang merasa mereka dibungkam. Baru kali ini akademisi pun dibungkam dan tidak didengar oleh pemerintah, betul nggak? Pak Arief mungkin merasakan. Berapa banyak guru besar menyampaikan pendapat, direspon pun tidak. Jadi kau jangan merasa kecil. Betul? Guru besar loh. Kau mahasiswa udah lulus. Nggak apa-apa kalau kau. Oh iya. Ya. Artinya kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi waktu akan membuktikan. Gimana mulainya? Saya berani. Kalau saya berani, kalian berani nggak? Berani tapi bukan gaya-gaya teriak-teriak aja. Kita harus berstrategi. Kita nggak usah teriak-teriak, marah-marah. Caranya apa? Apa yang ada sama kalian saat ini? Tanggung jawab apa yang sudah diberikan kepada kalian? Lakukan sebaik-baiknya. Berikan sebaik-baiknya. Dan bagaimana hidup kalian ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Semua di sini itu punya potensi. Semua di sini itu bisa berbuat banyak untuk orang, bisa punya potensi, bisa memberikan yang terbaik. Tapi sedikit yang tahu tujuan kalian itu bisa jadi orang berhasil apa dan berbuat dan berdampak buat banyak orang. Jadi sesimpel itu aja, Dek. Kalau kalian mau bisa ikut kakak, kita bareng-bareng. Kenapa? Nggak semua orang itu berani. Tapi hari ini saya berani. Saya mau nanya sama kalian berani nggak untuk bisa memberikan yang terbaik dan bermanfaat bagi banyak orang? Cuman 10 orang, berani nggak? Saya tunggu bagaimana hasil kerja dari kalian. Terima kasih. Oke, beri aplaus dulu buat Mbak Meril. Ini Mbak Meril aja berani. Jadi teman-teman mahasiswa diajak untuk berani. Ikut Mbak Meril. Saya diajak nggak ini? Iya ya Pak. Oh, kirain saya nggak diajak, cuman oh iya, kirain saya nggak diajak. Oke, terima kasih ajakannya. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu pada ruang-ruang diskusi lagi. Karena tadi pertanyaan yang terakhir tadi, ruang-ruang publik tidak terakses, bukan dibungkam ya, tapi tidak terakses. Bagaimana aspirasi dan pendapat teman-teman mahasiswa itu belum mendapatkan gaung yang besar, belum mengefek, kira-kira gitu, belum mengefek dan dirasakan. Oke, terima kasih Mbak Meril. Kemudian kita ingin pendapat dari Pak Arief, bagaimana sih anak-anak muda khususnya mahasiswa hari ini yang mungkin dalam kategori yang kalau saya tangkap tadi pertanyaan dari Muhammad tadi ada sebuah pertemuan yang melahirkan dilematis. Antara pikiran dan hati itu melahirkan dilematis. Gitu-gitu juga nya. Kayak gitunya. Ngapain aku? Kira-kira gitulah ya kan. Mengapakan apa ini nanti apa pula aku? Itu ada apanya? Kira-kira gitulah. Jadi mungkin nanti Pak Arief bisa memberikan titik terang supaya tidak apa kali, ya kan? Dipersilakan kepada Pak Arief untuk bisa memberikan tanggapannya. Silahkan. Ya, terima kasih. Saya sudah bersyukur tadi Pak Peter, nggak ada yang bertanya nih. Ya, tadi menarik itu pesan dari Kak Meril untuk
Adinda semua, dan juga mungkin untuk pendengar Kardopa semua itu. Kata kuncinya pantaskan diri. Jadi memang agak beda dalam pengalaman saya, terutama mengurusi urusan-urusan mahasiswa gitu ya. Ketika datang mahasiswa dengan IPK 3,6, minta sesuatu gitu. Lalu datang mahasiswa dengan IP 2,6, minta sesuatu, itu sambutannya pasti beda itu tadi. Oke. Agak cepat direspon yang 3,6 tadi Oke. itu, daripada yang 2,6. Itu manusiawi itu. Ya kenapa? Karena dilihat apa namanya tadi tuh, bagaimana dia kemudian memposisikan dirinya untuk yang dimintanya. Apakah itu kemudian akan memberikan kemanfaatan langsung ke dia, atau ini sekedar suara-suara yang disuarakan begitu saja yang nanti dengan memori jangka pendek yang dia lupa ya sudah selesai. Makanya kata kunci dari Kak Meryl tadi itu tuh penting itu. Pantaskan diri. Itu satu. Nah, dengan pantaskan diri, maka suara-suara kita kemudian juga menjadi pantas. Dalam pengalaman kita dengan Pak Jamal mungkin untuk menyelesaikan banyak hal, saya bahkan memanajeri tim futsal di Unimed ini, Pak Peter, untuk memfasilitasi penggunaan lapangan saja sebenarnya. Nah, kenapa? Karena untuk memantaskan diri juga supaya kita bisa didengar untuk kebutuhan-kebutuhan apa dan lain-lain. Dan ketika kita sudah memantaskan diri itu, pastikan bahwa Anda tidak memiliki hal yang lain selain yang Anda bicarakan. Karena kalau tendensius, biasanya responnya jauh lebih tendensius lagi. Nah, karena itu berani saja tidak cukup itu. Berani saja tanpa ada kecerdasan di belakangnya, itu bedanya dengan konyol. Jadi beda tipis tuh. Sama seperti percaya diri sama nggak tahu diri itu bedanya tipis juga. Berani dan konyol bedanya tipis. Nah, jadi percaya diri dan berani itu kata kunci yang kemudian membuat suara-suara kita kemudian menjadi lebih pantas untuk didengar. Nah, dalam ilmu logika itu selalu ada yang disebut dengan falasi. Kemudian dia menjadi bias yang disampaikannya. Nah, sering sekali sebenarnya bagus yang disampaikannya, tapi karena cara dia menyampaikannya nggak bagus, kemudian yang disampaikannya jadi nggak bagus juga kedengarannya, gitu. Suatu ketika saya pernah diutus oleh Unimed ke gedung DPR. Mungkin ada Bu Meryl juga sudah jadi anggota dewan waktu itu. Ada sekelompok mahasiswa demo dan kami dikirim untuk melihat mahasiswa masing-masing. Lalu anggota DPR-nya menerima dengan baik mahasiswa yang demo itu dan rapat di dalam ruang sidang di DPRD Sumut. Didengar, artinya didengar pendapatnya, hadir cukup banyak anggota dewan di situ. Setelah selesai, lalu apa diskusinya? Diskusinya bukan tentang ide-ide yang tadi dibawa oleh teman-teman itu. Diskusinya tentang itu gondrong-gondrong kayak gitu ke mahasiswa ya. Loh, mahasiswa kok buang sampahnya kok sembarangan aja nih. Itu tadi berdiri di situ rusak pot bunga itu dibuatnya. Itu diskusinya. Akhirnya apa? Ide yang tadinya disampaikan kemudian menjadi terlupakan karena ketidakpantasan pada cara menyampaikan. Nah, jadi benar itu Mbak Meryl, pantaskan diri. Dan kemudian buat bahwa kita adalah elemen-elemen penting yang harus didengar. Kenapa? Karena kalau kita bicara, kita membicarakan yang menurut kita adalah kebenaran, bukan titipan-titipan kepentingan-kepentingan yang hari ini banyak dicurigai gitu. Sama seperti para guru besar yang tadi berbicara, membicarakan hal-hal yang menurut para guru besar itu mungkin urgen, tetapi kan kemudian direduksi. Allah itu kan ada titipan di belakang katanya. Ya kenapa? Ya karena modelnya begitu. Kalau ketika ada yang berbicara kritis, itu dipertanyakan ini kritisnya tulus apa kritis karena hal yang lain. Nah, kira-kira begitu. Maka memantaskan diri seperti yang sampaikan Kak Meryl tadi itu menjadi penting. Bung Karno dulu minta 10 pemuda untuk mengguncang dunia. Nah, belakangan Pak Peter, kalau anak-anak muda berkumpul, para bunda diingatkan, hati-hati bunda, nanti dia buat boy band. Bukan untuk mengguncang dunia, tetapi untuk bergaduh di TikTok. Nah, artinya apa? Ada generasi Bung Karno sendirian saja itu bisa mengguncang PBB. Pantas Bung Karno mengguncang PBB. Bung Hatta sendirian saja itu ketakutan Belanda. Indonesia menggugat kata Bung Hatta di Belanda umur 16-17 tahun tuh. Pantas untuk didengar. Nah, hari ini
Misalnya Zahra, Muhammad, dan Ramadan tadi ya, diskusi kita. Kemudian bobot diskusinya kira-kira gimana nanti? Pantaskah untuk kita berjam-jam mendiskusikannya? Nah itu maksud Kak Meril. Jadi pantaskan diri. Nah supaya apa? Supaya apa yang Anda suarakan, Muhammad masih semester 2 ya? Nah itu masih berpeluang besar. Kalau kalau Ramadan semester 2, kalau Muhammad ditunggu tamatnya nih. Iya kan? Nah, itu masih berpeluang besar untuk memantaskan diri. Nah, bobot pembicaraan kita, apa yang kita bicarakan, pemahaman kita tentang ekologi politiknya kira-kira seperti apa. Nah, supaya apa? Ketika Mbak Meryl menyediakan waktunya untuk kalian, itu tidak buang-buang waktu gitu. Nah, itu yang penting. Nah, hari ini trennya anggota dewan kalau jarang-jarang berkunjung ke masyarakat, hilang dia. Ya, kenapa? Karena semakin lama masyarakat yang kan tadi udah curhat juga Kak Meril ya. Sekarang ini bukan anggota dewan yang bukan masyarakat, tapi masyarakat yang banyak melupakan anggota dewan. Nah, berarti ada model seleksi juga sekarang di masyarakat untuk pilihan-pilihannya. Nah, yang kita harapkan seleksinya nanti lebih substansial, bukan seleksi perasaan, apalagi seleksi pragmatis di masa yang akan datang. Itu yang kita harapkan supaya bisa menghadirkan pimpinan-pimpinan yang berkualitas, pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Dan itu tidak bisa tidak, harus anak-anak muda terpelajar seperti mahasiswa ini yang mengawalinya. Jadi apakah suara kita akan hilang begitu saja di kotak suara dan kemudian 5 tahun lagi akan diminta lagi? Itu kita yang menentukan. Kalau permainan politik memang sudah begitu adanya. Jadi setiap setahun mau berakhir itu Kak Meril memang akan lebih gencar komunikasinya dibandingkan 2 tahun sebelumnya gitu. Itu pasti itu. Siapapun jadi anggota dewan begitu. Karena anggota-anggota dewan yang sekarang di dalam gedung itu dulunya juga aktivis-aktivis itu kebanyakan. Nah begitu dia jadi anggota dewan ya aktif aja. Tapi tidak tipis-tipis lagi. Iya, dulunya gitu. Banyak kan? Nah berubah. Ya kenapa? Karena dia dinamika politiknya memang begitu jalannya. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita, para pemilih ini kemudian memberikan warna. Nah, apakah kalian akan memilih Kak Meril ini karena uang 300.000 yang dibagi-bagi oleh tim suksesnya, misalnya, atau karena kalian melihat keberanian dia untuk menyuarakan apa yang perlu disuarakan, kebersediaan dia untuk terlibat dalam masyarakat secara intens, atau keinginan dia untuk maju pada hal-hal yang menjadi kepentingan-kepentingan publik. Apakah begitu? Itu pilihan-pilihan anak muda. Nah, apakah suara Muhammad akan hilang? Tentu saja tidak. Satu suara itu akan mempengaruhi betul. Nah, sepanjang pemilik suara itu cerdas menggunakan suaranya. Nah, itulah peran anak muda menurut saya. Saya kira itu Pak Jamal. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Arief. Tadi memang sesuai dengan namanya. Arif dan bijaksana. Jadi memang anak-anak muda hari ini harus pantas. Artinya pantas sebenarnya mau nyebut hari ini seperti Arif. Kira-kira gitulah. Harus pantas-pantas. Arif itu pantas. Ya, jadi generasi muda hari ini memang memantaskan dirinya. Makanya dibilang aktivis tipis-tipis ya. Kadang-kadang agak lucu juga itu Pak ya. Aktif ya aktif, tapi jangan tipis-tipis. Total artinya supaya bisa diajak sama Mbak Meril. Kira-kira gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari pendengar Kardopa melalui live streaming di Facebook ya, Mbak Pur. Saya bacakan pertanyaannya. Ini ada dari Mbak Nita Citra. Saya bawa suasananya muda juga lah ini ya kan, Mbak Nita Citra. Kak Meril, saya mau tanya, bagaimana menurut kakak kalau orang luar ikut mencalon gubernur Sumatera Utara, padahal calon itu belum tahu sepak terjalnya di kota provinsi kita? Bagaimana menurut kakak? Memang sah-sah saja, tapi saya rasa itu seakan-akan meledek putra-putra kita di provinsi saja, Kak. Nah, itu pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua ada Mbak Resli Sigalingging. Para calon pemimpin kepala daerah yang ikut berkonsultasi pastinya banyak yang menjanjikan ini, itu. Bagaimana terpilih belum tentu terrealisasi. Begitu terpilih belum tentu terrealisasi. Pertanyaannya buat Bu Dewan Meril. Kriteria apa saja yang layak kita pilih di pilkada yang akan datang? Nah, ini pertanyaan yang saling berhubungan kayaknya nih, Mbak Meril ya. Iya.
Disilahkan Mbak Meril. Ya, terima kasih tadi Mbak yang pertama siapa, Bang? Ada Mbak Nita. Mbak Lita dan Kak Resli. Mungkin boleh ditambahin Pak Arif juga nanti sedikit substansinya ya. Mungkin saya kan dari segi lapangannya cuman perlu juga nih akademisi kan biar hasanah kita tuh lengkap gitu ya Pak ya. Nggak bisa nggak kerja. Nggak bisa. Jadi secara praktisi dan akademisi Iya. perlu. Nah, saya kan pengen dengerin juga Pak dari akademisi ya, nggak kayak yang jadi kalau saya mungkin jawab singkat ya, prinsipnya syarat pencalonan kepala daerah itu kan sudah ada ya. Yang penting dia warga negara Indonesia ya. Kemudian sesuai umur ada aturannya gitu. Jadi menurut saya siapapun sebenarnya sah-sah saja gitu ya. Tidak ada halangannya. Tapi memang alangkah lebih baiknya kalau memang punya hubungan emosional dengan daerah pemilihannya. Ya, kayak saya dari Medan, pasti hubungan emosional itu saya selalu sampaikan juga ke konstituen saya. Kalau ada hubungan emosional itu akan lebih punya hati ya, karena kerja politik itu juga kerja hati ya. Karena kita berhubungan dengan manusia, kalau kita nggak pakai hati itu hanya pakai logika atau kayak nggak bisa kayak sistem aja gitu, nggak akan terlalu bisa apa ya? Karena kita hubungannya dengan manusia juga, jadi kita harus punya hubungan emosional menurut saya. Nah, ini juga saya mau ada contohnya orang ya, mungkin kalian bisa tahu yang nggak pernah tinggal di daerahnya, memimpin. Mungkin kalian bisa cari tahu siapa, ya kalian bisa lihat juga bagaimana kinerjanya, gitu loh. Jadi, mungkin ya tadi itu belum tentu tuntas kerjaannya, nggak selesai, nggak efektif gitu, karena ya mungkin nggak punya hubungan nggak punya hubungan emosional. Kalau saya kan punya hubungan emosional tuh beda. Saya tinggal di Medan, saya sampai 17 tahun di Medan, saya tahu permasalahannya apa. Jadi saya ingin kembali ke kampung halaman membangun daerah tersebut karena saya punya hubungan emosional ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini juga dinamika politik dan yang nggak bisa dipungkiri ya. Mungkin Pak Arief juga boleh nanti bahas secara substansi stigma ini. Sumatera Utara ini sering sekali saya dengar tentang stigma kalau bukan putra daerah susah menang. Terbukti juga memang. Itu beberapa kali kalau nggak putra daerah nggak menang. Atau pasangan pelangi, apalagi misalnya Kota Medan. Kalau ada pelangi itu biasanya ada yang Batak Islam dan Kristen itu susah, harus Muslim gitu. Saya bingung, kita kan NKRI gitu, Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu. Saya Kristen, tapi banyak juga pemilih saya kok yang Muslim. Kita berangkatin juga kok, ada yang naik haji, ada yang umroh. Kita tuh sangat nasionalis, apalagi di PDI Perjuangan itu rumah besar kaum nasionalis yang sangat nasionalis. Tapi kenapa ketika itu pemilihan kepala daerah itu saya sering sekali, oh ini nggak bisa di sini karena perempuan, karena pelangi. Pertanyaan saya, ketika kamu tidak memilih yang tidak putra daerah atau yang tidak pelangi, apakah hasilnya berbeda dengan pemilu sebelumnya? Apakah lebih baik kepemimpinannya? Tidak juga. Protes juga gitu loh. Jangan juga kita berharap hasil yang lebih baik atau berbeda, tapi tetap melakukan pola yang sama. Nah, jadilah generasi cerdas yang menggunakan hati nurani juga gitu loh. Jadi kita juga Negara Kesatuan Republik Indonesia, dikotomi dan stigma ini harus sudah mulai kita berani kikis ya. Nah, tadi kaitannya dengan yang kedua pertanyaan Kak Resli ini, bagaimana syaratnya adalah janganlah kita melihat sukunya, janganlah kita melihat agamanya, janganlah kita melihat rasnya, tapi kita lihatlah kinerjanya, hasil kerjanya, dan bagaimana dia bermasyarakat. Bermasyarakat tadi itu tidak bisa dimanipulasi dengan sosial media, adik-adik. Ya, bagaimana dia berinteraksi dengan masyarakat. Kalau dia turun ke masyarakat, itu kita harus tahu, dan hasil kerja dan kinerjanya. Indeks-indeks itu bisa dimanipulasi. Tergantung bagaimana hubungannya ke pemerintah pusat. WTP itu juga bisa dikoordinasi antara lembaga. Misalnya yang tidak segala macam itu bisa dikoordinasi. Kemudian misalnya penghargaan itu bisa dibeli juga adik-adik. Ya, ini kita belak-belakan aja bicara, itu semuanya bisa dimanipulasi. Tapi yang tidak bisa dimanipulasi itu adalah hubungan emosional. Adalah bagaimana dia bermasyarakat. Adalah bagaimana masyarakat itu bisa merasa mereka itu puas dengan kinerjanya. Ya, bagaimana birokrasi itu ringkes. Bagaimana kalau di tingkat kota itu camat, lurah, keplingnya gampang dicari, kepala desanya itu gampang dicari, betul-betul berbuat
dan turun langsung ke masyarakat. Kenapa? Yang langsung berhubungan dengan masyarakat itu adalah eksekutif. Saya legislatif itu tupoksi dan kekuasaannya itu terbatas. Yang selalu berhubungan ke masyarakat itu adalah eksekutif. Jadi pemilihan kepala daerah ini sangat-sangat berpengaruh ke kehidupan masyarakat. Jadi jangan salah pilih, pilih yang betul-betul punya track record yang jelas dan betul-betul nyata bermasyarakat. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Meryl tadi sudah menyampaikan jawaban atas pertanyaan dari Mbak Nita dan Mbak Resli. Kemudian ada waktu sedikit mungkin untuk Pak Arief. Oke, baik. Terima Oke. kasih. Memang kelebihan demokrasi itu siapa aja bisa ikut. Sekaligus itulah kekurangannya. Siapa aja bisa ikut, termasuk orang-orang yang secara kompetensi tidak punya kompetensi. Bisa ikut, asal dia bisa menarik kebersediaan orang banyak untuk memilihnya. Makanya saya setuju sekali dengan tema yang disampaikan, yang diajukan Pak Peter ini, di dalam konteks demokratisasi, kecerdasan pemilih, itu kemudian menentukan. Lalu ada fenomena tentang orang-orang yang kemudian mencalonkan diri tidak di daerahnya masing-masing, seperti yang ditanyakan oleh para pendengar kita tadi. Memang benar, seperti yang Kak Meryl sampaikan tadi, prinsipnya warga negara Indonesia itu boleh mencalonkan diri di mana saja di Indonesia. Tetapi tren di daerah itu memang sangat tergantung kepada bagaimana polarisasi kehidupan sosial dan struktur sosial di daerahnya masing-masing. Jadi kalau daerah-daerah yang cenderung mono, artinya di situ ada suku-suku tertentu atau ada ikatan kekerabatan tertentu yang dominan, itu kehadiran orang luar untuk menjadi kepala daerah di sana, bahkan untuk mencalek saja di sana itu susah. Ya kenapa? Karena ikatan primordialistiknya yang begitu kuat di sana. Itu menjadi harga diri di daerah itu. Dan itu tidak hanya di Indonesia, bahkan di negara-negara modern, di negara sangat demokratis sekalipun, seperti Amerika, ikatan primordialitas dan lokalitas itu juga sangat menentukan dalam pilihan-pilihan politik masyarakatnya, termasuk isu-isu agama juga. Nah, tetapi di masyarakat yang majemuk dan multikultural, semuanya ada seperti di Medan, itu relatif keberterimaannya lebih tinggi. Di Sumatera Utara relatif keberterimaannya lebih tinggi. Itu kenapa mungkin wacana-wacana menghadirkan pilihan-pilihan itu munculnya di daerah-daerah yang multikultural seperti Medan ini. Dan itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Nah, tergantung masyarakatnya mau terima atau tidak. Nah, makanya kriteria-kriteria itu yang anak-anak muda itu perlu tentukan. Kalau saya kriterianya nggak usah jauh-jauh, Pancasila. Pertama, dia bertuhan atau tidak, ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Yang kedua, dia berkemanusiaan atau tidak, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, dia mencintai persatuan kita atau tidak, persatuan Indonesia. Dan yang keempat, dia berhikmat atau tidak pada kebijaksanaan. Ya, sehingga perwakilannya di sana itu bukan perwakilan pada kepentingan partai, kepentingan kelompok, golongan dan lain, tapi kepentingan pada hikmatnya terhadap kebijaksanaan. Kebijaksanaan itulah yang menghasilkan produk-produk hukum, peraturan-peraturan daerah mestinya. Dan yang kelima, dia memiliki konsistensi atau tidak untuk mewujudkan kesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia ini. Saya kira itu Pak Jamal. Oke, terima kasih. Beri hapus dulu untuk narasumber kita. Pendengar Kardopa dan para hadirin di gedung lantai 3 FIS Unimed, kita sudah beranjak di penghujung acara. Saya sebagai moderator akan menarik sebuah kesimpulan yang mungkin kesimpulan ini tidak berhenti pada diskusi kita hari ini, namun kepada tindakan, karena di awal kita sudah menguraikan cerdas dalam artian adalah memiliki tanggung jawab moral tentang peran kita sebagai anak muda, bicara tentang kemahiran dan kecakapan dalam membangun seni berpikir, membangun seni emosional, sehingga melahirkan sebuah tindakan pada hal-hal tertentu. Hal-hal tertentu di depan mata kita adalah momen Pilkada 27 November 2024. Peran kawan-kawan mahasiswa, khususnya generasi muda, ini sangat menentukan sekali masa depan bangsa dan negara ini akan dibawa kemana. Saya mengutip dari pendapat Edward Said. Edward Said mengatakan begini, peran intelektual. Ya, kita sering menyebutnya intelektual atau intelektual. Peran intelektual itu apa sih? Peran intelektual adalah menyampaikan bahasa yang baik dan benar kepada para penguasa. Baik dan benar ini dalam artian apa? Yang seperti disampaikan oleh Mbak Meryl dan Pak Arief.
dengan kepantasan, dengan adil dan beradab. Hari ini kita hampir kehilangan yang namanya adat ketimuran dari kita, khususnya generasi muda. Ya, kehilangan, ya pokoknya saya menyampaikan saja, tapi ada tata caranya di negara Pancasila ini. Ada adabnya, kepantasan tadi. Oke, jadi ketika ingin menyampaikan yang benar, jangan lupa dengan cara yang baik dan beradab. Mungkin itu kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada pendengar Radio Kardopa 99,4 FM dan hadirin yang ada di gedung di gedung lantai 3 FIS Unimed. Saya kembalikan kepada Mbak Purnama. Oke, terima kasih Bapak Jamaluddin SPD MPD. Kita tepuk tangan sekali lagi buat kedua narasumber kita yang begitu luar biasa memberi jawaban-jawaban dan memberi semangat kita lagi untuk di tanggal 27 November 2024 ini kita tidak boleh golput gitu ya buat teman-teman, karena masa depan provinsi kita itu di tangan kita sendiri gitu. Baik pendengar Kardopa dimanapun berada dan seluruh audiens yang hadir pada siang hari ini, sampai di sini acara Dialog Publik Membangun Generasi Cerdas edisi keempat tahun 2024 live langsung dari lantai 3 ruangan sidang FIS Unimed. Acara ini terselenggara hasil kerjasama dari Humas DPRD Sumatera Utara, Radio Kardopa 99,4 FM, dan Fakultas Ilmu Sosial Unimed. Saya Pramasari beserta tim pamit undur diri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Saya kembali ke studio.